Salam. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beribadah dengan dipandu oleh para pelayan melalui media sosial. Semoga dengan cara ini dapat menuntun kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu Minggu Perayaan Pencurahan Roh Kudus, dengan tema Roh yang Menuntun. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak dengan mengosongkan diri, agar kesiapan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Raja Gereja. Saat teduh kita mulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendekat pada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa, serta memohon kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita diberi pengampunan. Sebelum memohon pengampunan dosa, marilah kita hening sejenak untuk menyesali dosa-dosa kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Pencipta dan penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Inilah janji Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian di dalam hati kami,
supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sungi lama karo bonsorgi molo Tuhan parhatasap manok hatana ikonsap sai saudori sai saudori sai saudori. Maria raudisi magaluga hosoluki ai Tuhan kunolaki ai tunggodang pengusuki nama ngarohong ngoluki sai daudori sai daudori Marlo jongno solu tutulagu wana sona naso anong beda potal susah adi tudos tusinang padalan Manda por con su gori si makanan no
sinar perdalam langit, lawan dapur sulori. Si patana endong lonong doa, soharugan galumbangi, dia sakit ikon hutio tentang Yesus. Si patana engkau lonong doa, suhargan galumbangi, dia sakit ikon hutio tentang Yesus. Itogu tanganki di dalam nasai maoli, di baru kilona susah, tu Yesus haporusan di dalam lautu surga, diiring Yesus audisi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel dalam ibadah kita hari ini, sebagai pendahuluan khotbah, yaitu yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dibimbing oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih dimanapun berada, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan naikkan doa syafaat kita bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kembali kami boleh menghampiri tahta kasih-Mu Bapa, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan kepada kami hingga saat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan, bersama dengan semua jemaat. Kami boleh beribadah minggu merayakan hari Pentakosta hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing bersama keluarga kami dan dengan media online yang Tuhan sediakan buat kami, tapi kami yang yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati dan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Namun sebelum kami naikkan syafaat kami, perkenankan kami untuk memohon pengampunan dosa yang daripadamu ya Bapa. Dosa-dosa yang kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar kehendak-Mu Bapa, dan yang menyakiti hati sesama kami, sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon pengudusan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menaikkan doa kami kepada saudara-saudara kami, khususnya jemaat kami di GKPI Cipayung Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Nyonya Marta Sitompul Buru Sitanggang, yang saat ini masih dirawat di rumah Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah yang memulihkan kesehatan Nyonya Sitompul Tuhan, agar berangsur-angsur pulih kembali normal seperti sedia kala dan boleh beraktivitas kembali. Berkati Tuhan keluarga yang dengan sabar dan setia mendampingi inang ini Tuhan untuk dapat memulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur karena inang ini juga sudah boleh mulai berjalan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu tidak luput dari keluarga ini, dari inang ini, agar ia dapat kembali berjalan normal seperti sedia kala. Bapa yang baik, kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Nyonya Natalia Gultom Buru Simamora yang baru-baru ini melahirkan, dan karena Tuhan sudah karuniakan seorang bayi mungil di hadapan keluarga. Terima kasih Bapa. Saat ini inang ini sedang dalam pemulihan ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya agar dapat beraktivitas kembali normal seperti semula. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan atas keluarga ini ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga jemaat di GKPI Cipayung Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau jagai kesehatan kami Bapa. Engkau jagai semua jemaat dari berbagai penyakit ya Bapa. Juga saat ini untuk menghadapi virus corona yang masih mewabah di sekitar kami Tuhan, Bapa Engkau yang jagai kami, bentengi kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Lenyapkan, usir, lalukan virus corona dari sekeliling kami, dari lingkungan kami, dari negara kami Bapa, bahkan dari dunia ini ya Tuhan. Bapa kami percaya Engkau peduli akan doa-doa semua umat-Mu Bapa yang memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan cukuplah derita yang kami hadapi Bapa setelah sekian lama kami menghadapi virus penyakit ini di sekeliling kami. Bapa ampuni semua dosa dan salah kami, jika karena dosa kami Tuhan izinkan penyakit ini ada di depan kami. Namun kami percaya Tuhan Engkau maha baik, Engkau maha mendengar kami Tuhan, dan saat ini kami percaya kami sudah Tuhan selamatkan dari penyakit ini. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sudah terpapar menjadi korban dari penyakit virus corona ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Bapa, sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka Tuhan dengan cara Tuhan. Engkaulah tabib dari segala tabib, Engkaulah tabib yang maha agung Tuhan.
Biarlah ribuan jiwa yang sudah terpapar Engkau selamatkan Bapa. Di dalam Engkau tidak pernah mustahil, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang Tuhan dan melayani dan menolong orang-orang yang sudah terkena penyakit ini, penyakit virus corona, bahkan pasien-pasien lainnya ya Tuhan. Mereka menyerahkan diri mereka, nyawa mereka Tuhan, untuk menghadapi sakit penyakit ini di tengah maraknya virus ini Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati jiwa mereka ya Tuhan, agar mereka yang dengan tulus memberikan tenaga, memberikan dirinya untuk melayani semua yang menjadi korban maupun pasien lainnya, Tuhan lindungi, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesetiaan, tetap tabah menghadapi semuanya itu Tuhan, dan Engkau yang jaga mereka sehingga mereka tetap bersukacita untuk setia menjalani hari-hari mereka, menjalani pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini tidak jemu-jemunya Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan jemaat kami GKPI Cipayung Tuhan. Saat ini kami bergumul Tuhan untuk memperoleh tanah pertapakan yang kelak di atasnya kami ingin membangun sebuah rumah ibadah ya Bapa. Tuhan Kau maha baik. Tuhan, kami percaya saat ini kalau Tuhan belum izinkan kami memperoleh tanah pertapakan ini, kami percaya di suatu waktu yang indah Tuhan Kau menunjukkan, Engkau menyediakan pertapakan gereja yang baik, tempat terbaik, tempat yang Engkau kuduskan Bapa. Bapa yang kami percaya, jika ada dosa-dosa kami Tuhan, jika ada kesombongan hati kami saat ini Tuhan, Engkau hancurkan kesombongan hati kami. Kau berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan saja. Engkau, bahwa kami benar-benar lemah Tuhan, bahwa kami sudah mengangkat tangan kami, dan ketika kami mengangkat tangan kami Bapa, kami percaya Engkau turun tangan ya Bapa. Kau sediakan yang terbaik buat kami Bapa pada waktu yang indah, tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersyukur Bapa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita Bapa, karena pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami bersyukur untuk adik kami Ardi Sardo Sinaga yang juga berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ananda Rianita Giovanni Katrin Opusunggu, juga kepada Inang Nyonya Elizabeth Utauruk Borulumban Tobing, dan kepada Ananda Indra Maruli Turnip. Terima kasih untuk pertambahan usia mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita, berikan mereka kesehatan, berikan mereka wujud apa yang mereka harapkan dapat Tuhan wujudkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Masih banyak yang ingin kami angkat padamu dalam doa kami, dalam doa syafaat ini Tuhan. Kau menilik hati kami sampai yang terdalam ya Bapa. Kami percaya Engkau mengetahui lebih dari apa yang kami ungkapkan, apa yang kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih, dengarkanlah doa syafaat kami, dengarkanlah doa dan kerinduan kami Bapa. Kuduskan permohonan kami Bapa, jadilah kehendak-Mu yang terbaik buat kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan doa, syukur permohonan kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib dan sempurna. Amin.
Jemaat Tuhan dimanapun berada, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini adalah yang terambil di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, 50 hari sesudah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam teks kita untuk Minggu Pentakosta ini, sebagaimana yang kita baca dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, merupakan doa pengakuan dan permohonan bangsa Israel di dalam memohonkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, sebab umat Tuhan merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhannya. Oleh sebab itu dikatakan di ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Ya, zaman apa itu? Zaman Musa, hamba Tuhan itu. Di mana pada zaman itu Tuhan yang membawa bangsa Israel naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Dan itu menjadi suatu peringatan, suatu memori bagi bangsa Israel. Begitu indah, begitu luar biasa, begitu ajaib perkara yang dilakukan Tuhan kepada bangsa itu. Di manakah dia yang dulu pernah melakukan itu? Di manakah Tuhan itu yang melakukan perkara-perkara ajaib itu? Jadi di dalam doa mereka sepertinya mereka juga menjadi seperti merayu, membujuk ya. Tuhan, dulu engkaulah yang melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami, bangsamu. Bahkan laut itu bisa terbelah. Di manakah Tuhan yang seperti itu saat ini? Karena mereka sedang mengalami kesusahan, mereka merasa ditinggalkan, dan mereka mengingat kembali romantisme pertolongan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel pada zaman kepemimpinan Musa. Mereka bertanya, di mana dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Karena perbuatan Tuhan itu, sehingga bangsa itu kemudian mengingat Tuhan sebagai Allah yang mampu dan memampukan mereka melintasi samudra raya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bahkan di ayat 14 dikatakan, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jemaat yang terkasih, peringatan ini dan doa ini
yang dibungkus seperti pertanyaan retorik. Di mana dia yang melakukan seperti itu? Adalah sebuah doa, ungkapan yang menyiratkan keadaan yang sedih. Karena mereka merindukan itu terjadi lagi di dalam kehidupan mereka. Mereka merindukan tuntunan Roh Kudus yang disematkan di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka. Di tengah-tengah masa pandemi ini, barangkali kita juga mempertanyakan pertanyaan yang sama. Di manakah Tuhan? Karena biasanya kita, atau pada umumnya kebanyakan, mempercayai, mengimani Tuhan karena pendekatan-pendekatan berkat, merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga menandai Tuhan dari berkat-berkat itu. Padahal pengenalan kita akan Tuhan harusnya dalam segala situasi apapun. Jemaat Tuhan, di dalam peringatan turunnya Roh Kudus, di tengah-tengah masa kesulitan saat ini, atau apakah saya masih boleh mengatakan ini masa sulit? Karena barangkali kita sudah berdamai dengan keadaan ini. Kita sudah mulai menerima, kita sudah mulai terbiasa, kita sudah mulai beradaptasi dengan keadaan ini. Apakah kita merasakan juga ketegaran kita, kemampuan kita dalam menjalani keadaan yang serba sulit yang awalnya kita rasakan ini, sehingga kita mampu beradaptasi dengannya? Bukankah kita harus mengimani ini juga karena tuntunan Roh Kudus di dalam hati, di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita yang bekerja. Jemaat Tuhan, yang kita perlu pertanyakan di dalam kehidupan keberimanan kita, bukan lagi mempertanyakan apakah Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan Roh Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tinggal lagi apakah kita mendengar atau mengabaikan suara dari Roh Kudus itu. Atau bahkan kita melukai suara Tuhan itu. Kita melukai Roh Kudus itu, seperti di dalam Yesaya 63 ini dikatakan, mereka melukai Roh Kudus. Tadi kita baca dalam epistel kita, ya, tentu ini menjadi suatu firman Tuhan yang ayat emas, ya, atau ayat yang sangat kita ingat tentang buah-buah roh. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa itu adalah cerminan kita mendengarkan suara Roh Kudus. Damai, kasih, sukacita, dan segala yang baik itu, dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang berbicara kepada kita, kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita mengabaikan, kita lupa kepada perkara-perkara yang melukai hatinya. Dan untuk itulah kita terus bergumul. Maka kita selalu mendengarkan firman Tuhan, kita selalu menyembah Dia, supaya kita selalu teringat kepada kebenaran firman-Nya, supaya suara Tuhan itulah yang melingkupi kehidupan kita, sehingga dalam setiap persoalan pun kita tidak menjadi berdosa. Seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kalau kita ingat di dalam kisah Ayub, atas segalanya itu dengan mulut dan hatinya dia tidak berbuat dosa. Karena imannya teguh, pengenalannya kepada Tuhannya tidak berdasarkan pendekatan berkat, tetapi pengenalannya kepada Tuhan adalah berdasarkan pengalaman kehidupan beriman yang tiap hari, tiap menit, tiap jam dia renungkan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga suara Tuhan didengarkan tidak hanya di situasi yang enak, tetapi di situasi yang juga kurang menyenangkan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Suara Tuhan, Roh Kudus kita dengarkan, tidak kita abaikan, atau pura-pura tidak kita dengarkan, sengaja tidak kita dengarkan. Tetapi kita lebih lagi mendengar suara Roh Kudus yang selalu menyapa kehidupan kita. Sehingga dalam setiap jalan kehidupan kita, dalam masa susah maupun senang, masa sedih maupun masa gembira, hanya kepada Tuhan kita mendengarkan, hanya kepada Tuhan kita sendengkan telinga kita, sehingga kita menjadi kuat dan tegar dan tidak berbuat dosa, karena kita mengindahkan suara Tuhan. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan di dalam memperingati turunnya Roh Kudus pada Minggu Pentakosta ini, kami mengingat kembali bahwa suara Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus itu bersemayam di dalam hati kami. Tinggal lagi Tuhan, bagaimana kami selalu menyendengkan telinga kami kepada kebenaran suara Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami terarah kepada firman-Mu, supaya dalam susah dan senang kami hanya berpaut kepada kebenaran firman-Mu, dan Engkau menjadi andalan kami, Engkau menjadi kekuatan kami, sehingga ketika kami lemah pun dalam masa-masa sulit ini, kami tidak menjadi berdosa, kami tetap tegar, teguh dan kuat. Kami tidak merasakan keterpurukan untuk dalam waktu yang lama, tetapi kami bangkit, karena suara Tuhan adalah suara yang memberikan kami gairah kehidupan melalui iman kami. Suara Tuhan adalah suara yang membangkitkan semangat kami Tuhan. Itulah yang menjadi permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang selalu menyinari kami. Engkaulah yang selalu memperlengkapi kami. Engkaulah yang selalu menguduskan kami. Dan biarlah kami selalu tertuju hanya kepadamu. Melalui Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nats persembahan yang menggerakkan hati kita untuk memberi persembahan ke hadapan Tuhan. Dari 1 Tawarik 29 ayat 9 demikian dikatakan, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Amin, kita memberikan persembahan kita. Marilah kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini.
kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.